Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan praktek tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Mari kita saksikan. Yang pertama, alat dan bahan: 2 buah botol aqua, 1 sendok makan, 1 buah penggaris, kertas label, air PDAM, 7 buah cup plastik, kacang hijau 500 butir. Ini kacang hijau ini akan kita rendam selama 5 menit di sini di air, deterjen bubuk, dan kertas saring. Selanjutnya mari kita melakukan prakteknya. Sekarang kita akan membuat larutan 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,10%, dan air biasa PDAM. Kita larutkan deterjen bubuk ke dalam air 1000 ml untuk membuat larutan 100%. Kita tambahkan air 500 ml. Kita campurkan air 500 ml ini ke deterjen untuk membuat 100%. Terus kita aduk. Selanjutnya kita masukkan kertas saring ini ke dalam 100% untuk dicampurkan dengan larutan yang telah kita buat. Oke, 50%, 25%, 12,5%, 6,20%, 3,1%, dan air PDAM biasa. Selanjutnya larutan yang telah kita buat ini untuk 100%. Sampai deterjennya membasahi kertas saring yang telah kita masukkan ke 100%. Kita ratakan pakai. Selanjutnya, air yang 100% tadi kita tambahkan lagi sebanyak 500 ml. Kita aduk kembali. Kita masukkan larutan yang kedua ke dalam gelas 50%. Kita ratakan lagi dengan penggaris. Selanjutnya, kita buat larutan yang 25% dengan menambahkan air 500 ml lagi. Kita aduk kembali. Kita masukkan ke 25%. Kita ratakan kembali dengan penggaris. Kita bikin larutan yang 12,5%. Kita tambahkan air 500 ml lagi. Kita aduk kembali. Kita ratakan lagi dengan penggaris. Selanjutnya kita buat larutan yang 6,25%. Kita tambahkan lagi air PDAM sebanyak 500 ml. Kita masukkan ke air tadi. Kita aduk kembali. Kita ratakan lagi dengan penggaris. Dan selanjutnya kita buat larutan yang 3,10%. Kita tambahkan lagi air 500 ml. Kita aduk kembali. Dan kita masukkan ke 3,10%. Terakhir, kita masukkan air 500 ml air PDAM biasa. Untuk kita masukkan ke gelas label air PDAM yang murni. Kita ratakan lagi dengan penggaris. Kita rendam
kacang hijau ini apabila ada yang mengapung ke atas, kacang hijaunya yang mengapung itu kita buang. Selanjutnya, kita masukkan 10 butir kacang hijau pada masing-masing gelas yang telah kita buat larutan dan kita beri label. Ini kacang hijau yang telah kita rendam tadi. Kita masukkan ke gelas larutan yang telah kita buat tadi. Yang pertama, pada gelas larutan 100%. Kita masukkan 10 buah. Selanjutnya ke larutan 50%. Sebanyak 10 buah juga. Selanjutnya ke 25%. Selanjutnya ke 12,5%. Selanjutnya ke 6,25%. Selanjutnya ke 3,10%. Dan yang terakhir ke air biasa atau air PDAM, 10 butir juga. Baiklah, kacang-kacang hijau ini telah kita masukkan pada label yang telah kita berikan satu persatu. Selanjutnya, kacang-kacang hijau ini akan kita teliti dan akan saya tutup dengan kardus. Baiklah, kacang-kacang hijau ini akan kita tutup menggunakan kardus agar tidak ada cahaya yang masuk. Dari pengamatan ini, kita akan mengamati selama 24 jam ke depan dan 48 jam ke depan. Dari pengamatan selama 24 jam, terlihat kacang hijau dengan deterjen 100% tidak mengalami pertumbuhan akar. Dan deterjen 50% juga tidak mengalami pertumbuhan akar kecambah. Yang 25% juga tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan terhadap akar kecambah. Yang 12,5% pertumbuhan akarnya ada sedikit muncul, tapi tidak terlalu panjang. 6,25% pertumbuhan akarnya juga muncul, lumayan daripada yang 12,5%. Dan yang 3,10% pertumbuhan akarnya lumayan banyak terlihat. Dan yang terakhir, pertumbuhan akar di air biasa atau air PDAM, pertumbuhan akarnya cukup panjang. Mungkin itu saja laporan saya pada percobaan selama 24 jam. Baiklah, sekarang kita akan melihat hasil dari penelitian kita terhadap kecambah selama 48 jam. Mari kita lihat. Terlihat di 100% selama pengamatan kita 48 jam, yang 100% tetap tidak muncul akarnya. 50% selama pengamatan 48 jam juga tetap tidak muncul akarnya. Dan hanya membuka sedikit. 25% hampir sedikit membuka untuk mengeluarkan akarnya, tapi juga tidak muncul akarnya. 12,5% akarnya juga tampak membuka sedikit. 6,25 akarnya sudah mulai tampak, tapi tidak terlalu panjang. Selanjutnya yang 3,10% akarnya juga terlihat ada lumayan tumbuh. Dan yang terakhir, terhadap air PDAM biasa, akar kecambah terlihat tumbuh sangat panjang. Baiklah, mungkin itu saja penelitian saya tentang deterjen terhadap pertumbuhan kecambah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.